Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya. Saya di sini akan membahas tentang praktikum mengenai mobil bertenaga angin LKM pertama setelah UTS. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran IPA di SD, dosen pengampu Bu Ika Mariani. Langsung saja pada identitas dari praktikum. Nama mahasiswa Elsa Maulidia, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 4B, NIM 190005097. Tanggal pelaksanaan praktikum ini dimulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2021. Adapun jam pelaksanaannya yaitu dari jam 08.00 pagi, mulai dari pencarian bahan sampai dengan selesai. Kemudian, tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk membuat mobil mainan bertenaga angin, kedua menentukan besarnya gaya dorong kecepatan, percepatan usaha dan energi yang bekerja pada benda menggunakan software tracker, menganalisis hubungan antara arah gaya, kecepatan dan percepatan dalam satu dimensi, dan menganalisis hubungan usaha dan energi yang bekerja pada benda. Kemudian alat dan bahan ada solder, software tracker, botol bekas, sedotan plastik, tusuk sate, tutup botol, dan balon karet. Kemudian, prosedur kerjanya langsung kepada pembahasan saja. Pada kegiatan pertama, prosedur kerjanya yaitu siapkan seluruh alat dan bahan untuk membuat mobil mainan, yaitu ada penggaris, botol bekas, gunting, tutup botol, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, jadikan botol bekas sebagai bodi mobil. Kemudian ketiga, pasanglah mesin yang berasal dari balon karet yang dikaitkan dengan sedotan untuk meniup udara. Selanjutnya, buatlah poros roda menggunakan tusuk sate dan sedotan sebagai poros roda. Gunakan solder untuk membuat lubang. Jika tidak ada solder, bisa digantikan dengan paku yang dipanaskan. Kemudian, kelima, buatlah roda dari sandal karet atau tutup botol. Pasangkan pada sisi kiri dan kanan bodi mobil dan kaitkan pada poros roda. Ini adalah hasil dari mobil balon bertenaga angin. Kemudian pada pengamatan kegiatan kedua, adapun prosedur kerjanya yaitu pertama, siapkan alat perekam video dan pasang pada tempat yang sepi dan bebas dari penghalang. Kemudian yang kedua, tiupkan udara ke dalam balon atau mesin mobil hingga penuh, tahan agar udara tidak keluar. Kemudian, gerakan mobil mainan dengan cara melepaskan udara dari balon. Saat merekam, pastikan gerakan mobil dapat terekam dengan jelas. Nah, ini adalah hasil pengamatan kegiatan ketiga. Data pada tabel ini didapatkan dari menganalisis menggunakan aplikasi software tracker. Di sana akan langsung didapatkan waktu, jarak, kecepatan, percepatan, dan energi kinetik. Sementara untuk usaha dan energi potensial dapat dicari menggunakan bantuan dari software Excel. Kemudian, banyak data ini tergantung kepada jauh lintasan yang dilalui oleh mobil bertenaga angin. Adapun hasil dari pengamatan tersebut akan kita bahas. Yang pertama yaitu berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin. Jadi, prinsip kerja mobil balon bertenaga angin adalah menjadikan angin sebagai sumber energi yang menggerakkan mobil. Karena adanya gaya dorong dari angin yang keluar dari balon, menyebabkan mobil melaju ke arah yang berlawanan dari arah keluarnya angin di dalam balon. Kecepatan mobil dipengaruhi oleh besarnya massa angin yang ditiupkan ke dalam balon. Semakin besar jumlah angin, maka semakin besar juga kecepatan mobil. Sebaliknya, jika semakin besar massa angin yang ditiupkan ke dalam balon, maka semakin kecil pula kecepatan mobil. Kemudian, kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin?
Hubungan antara gaya yang diberikan pada mobil dengan kecepatan yang dihasilkan, yaitu gaya dan kecepatan pada mobil berbanding lurus. Nah, maksudnya, semakin besar gaya yang diberikan atau udara yang ditiupkan pada balon, maka semakin besar pula kecepatan yang dihasilkan oleh mobil tersebut. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. Nah, ini adalah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan, di mana usaha berwarna hijau dan gayanya berwarna merah. Yang keempat, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Jadi berdasarkan grafik pada nomor 3, menunjukkan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat pula gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerakan benda tersebut. Kelima, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Nah, ini adalah grafik hubungan antara gaya dan usaha, di mana gaya ditunjukkan lebih besar daripada usaha. Yang keenam, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha. Jadi semakin besar gaya pada suatu benda, maka semakin kecil usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkannya, dengan konsep bahwa gaya berbanding terbalik dengan usaha. Yang ketujuh, hasil pengamatan ketiga, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi. Ini adalah gambar grafik hubungan usaha dan energi, kinetik. Di mana energi kinetik di sini jauh lebih besar daripada usaha. Energi kinetik dilambangkan dengan garis yang berwarna hijau. Yang kedelapan, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Jadi berdasarkan grafik tersebut, menunjukkan hubungan antara usaha dan energi kinetik, diperoleh hasil bahwa usaha berbanding terbalik dengan energi kinetik. Artinya, semakin besar usaha yang dilakukan, maka energi kinetik yang dihasilkan semakin kecil. Kemudian nomor 9 ada soal atau permasalahan, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Berdasarkan soal tersebut, dapat diketahui beberapa hal, yaitu ada massa, waktu, kecepatan awal atau dilambangkan dengan V0, kecepatan tetap. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gaya. Karena rumus gaya adalah massa dikali percepatan, di sini percepatannya belum diketahui, maka dicari percepatan terlebih dahulu. Setelah percepatan ditemukan, yaitu 5, maka masukkan ke dalam rumus. Massa dikali percepatan, 5 dikali 5 sama dengan 25 meter per sekon kuadrat. Soal yang terakhir yaitu sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatan setelah melaju selama 2 detik? Penyelesaiannya sama seperti yang pertama, yaitu berdasarkan soal diketahui beberapa hal. Ada massa, daya, V0 atau kecepatan awal, dan T. Langsung saja pada hasil akhirnya, yaitu kecepatannya yaitu AS, yaitu percepatan dikali S. Kemudian berdasarkan kegiatan yang telah saya lakukan dari awal sampai akhir, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kegiatan kali ini, prinsip kerja mobil balon bertenaga angin adalah menjadikan angin sebagai sumber energi yang menggerakkan mobil. Karena adanya gaya dorong dari angin yang keluar dari balon, menyebabkan mobil melaju ke arah yang berlawanan dari arah keluarnya angin di dalam balon. Kecepatan mobil dipengaruhi oleh besarnya massa angin yang ditiupkan ke dalam balon. Semakin besar jumlah angin, maka semakin besar juga kecepatan mobil. Sebaliknya, jika semakin kecil massa angin yang ditiupkan ke dalam balon, maka semakin kecil juga kecepatan mobil, atau semakin lambat juga kecepatan mobil. Kemudian mobil yang bergerak tersebut tidak terlepas dari pengaruh gaya, usaha, massa, energi, potensial, dan energi kinetik. Besar dan kecilnya semua faktor tersebut akan mempengaruhi besarnya kecepatan dan perpindahan dari mobil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.